Kebakaran melanda permukiman warga di Pasar Ilir Panyabungan, Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Api pertama kali muncul dari salah satu rumah dan merambat ke bangunan sekitar. Banyaknya bangunan semi permanen membuat api cepat membesar. Pemadaman dilakukan warga dibantu petugas pemadam dengan mengerahkan 2 unit mobil pemadam ke lokasi. Diduga kebakaran terjadi disebabkan korsleting listrik dari salah satu rumah. Warga yang rumahnya terbakar menangis histeris karena tidak dapat menyelamatkan barang-barang. Api akhirnya padam selama 1 jam pemadaman dilakukan. Akibat peristiwa ini kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Sejumlah pengunjuk rasa memaksa masuk kantor Pertamina Pusat dengan mendorong gerbang utama yang berada di kawasan Medan Merdeka Timur, Gambir, Jakarta Pusat. Pengunjuk rasa ingin bertemu Direktur Utama PT Pertamina untuk menyuarakan keluh kesah mereka. Masa yang tergabung dalam Front Penyelamatan Pertamina mendesak Pertamina bergerak cepat menuntaskan hak para korban kebakaran Tumpang, Jakarta Utara dan juga kebakaran kilang minyak Pertamina di Balongan, Indramayu, Jawa Barat. Pengunjuk rasa menuntut uang ganti rugi penuh untuk pembangunan rumah warga, penggantian sandang, serta jaminan kesehatan. Kami dengan tegas meminta kepada saudara Nike Widawati agar segera mundur dari jabatannya karena dianggap tidak mampu untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi di PT Pertamina. Yang kemudian dengan tegas kami meminta agar saudara Nike Widawati untuk dicopot dari jabatannya. Pengunjuk rasa juga meminta PPATK mengaudit keuangan Pertamina karena diduga ada tindak pidana penyelewengan anggaran dan penyalahgunaan wewenang. Ya pemirsa, hari ini kita awali informasi terkait dengan eksekusi 4 rumah warga di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur yang berlangsung ricuh. Beberapa orang diamankan petugas karena mencoba memprovokasi warga. Adu mulut antara warga dan petugas terjadi saat ratusan warga Komplek Taman Duren Sawit, Jakarta Timur berusaha menghadang petugas gabungan TNI Polri, Satpol PP, dan Juru Sita Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Warga berupaya untuk mempertahankan rumah mereka dan menolak untuk dieksekusi. Warga juga menyiapkan barikade mobil-mobil pribadi untuk menghadang laju petugas. Meski demikian, petugas berhasil mengevakuasi sejumlah rumah dari 14 rumah yang menjadi sengketa. Sampai saat ini pemirsa, eksekusi masih berlangsung dan warga masih berusaha mempertahankan rumah milik mereka yang sudah bersertifikat. Ya, pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini pengosongan lahan 14 warga Duren Sawit, Jakarta Timur, sudah bersama kami Esra Ambarita langsung dari perumahan Taman Duren Sawit. Selamat siang Esra, sejauh ini apakah ada perlawanan dari warga yang rumahnya akan dikosongkan? Ya, selamat siang Wiki, dan juga pemirsa. Sejauh ini memang untuk dari eksekusi pengosongan sudah selesai diberlangsungkan mulai dari pukul 8 pagi hingga sekitar pukul 9 pagi lewat tadi, yang mana memang ini sudah ada barang-barang yang dikeluarkan dari pihak petugas, terdiri dari petugas gabungan dari pihak Damkar, kemudian Satpol PP hingga dari pihak kepolisian dan juga TNI. Sudah tidak ada lagi perlawanan daripada warga karena mereka sudah tanda kutip mengalah begitu terkait dari petugas sudah mengambil barang mulai dari mobil dan barang-barang berat lainnya yang dikeluarkan di rumah warga, dan sudah dilakukan penguncian di sejumlah rumah. Hal ini karena warga tadi sudah mendengarkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang membacakan surat atau eksekusi pengosongan yang memang adanya perseteruan antara PT Alan dan juga dari almarhum Muhammad ataupun melalui ahli waris. Warga tadi sempat ini memang diwarnai kericuhan begitu karena warga merasa tidak terima mengapa eksekusi pengosongan rumah dilakukan, karena dari warga sempat sudah memperjuangkan hak-hak mereka terhitung dari tahun 2022, yakni sudah melakukan dari proses mediasi hingga mencoba berkomunikasi dengan pihak pemohon. Warga menyayangkan mengapa pihak pemohon sampai sejauh ini sudah melakukan pemohonan di hadapan majelis hakim terkait pengosongan tanah yang dilakukan di perumahan Duren Sawit, Jakarta Timur ini. Jika kita melihat ke belakang, apa sebenarnya yang menjadi garis merah terkait pengosongan tanah ini adalah perseteruan sekali lagi antara PT Alan dan juga dari almarhum waris, di mana PT Alan sudah menjual rumahnya kepada 14 warga dengan
dengan sertifikat tanah, namun dipermasalahkan dari pihak pemohon karena sekali lagi tidak resminya dari surat tanah tersebut, dan warga menduga memang ini adalah atas dugaan kepada warga yang memang adanya pemerasan, indikasi pemerasan. Belum ada informasi lebih jelas dari pihak ahli waris, namun sekali lagi ahli waris semua terkait pemohonnya ini sudah digabungkan dari pihak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Apakah akan dilakukan penghancuran daripada rumah-rumah yang dikosongkan ini? Sejauh ini belum ada informasi juga terkait apakah penghancuran dilakukan. Hanya di sejumlah titik sudah dilakukan ataupun ada alat berat yang disiagakan dari pihak petugas. Demikian Wiki Deta. Baik, terima kasih Esra atas laporan Anda langsung dari Duren Sawit, Jakarta. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Evakuasi korban longsor di Kelurahan Empang, Bogor, Jawa Barat hari ini kembali dilanjutkan. Ya, masih ada 4 korban yang belum ditemukan. Hingga kini proses evakuasi masih dilakukan oleh tim gabungan dan proses pencarian memakan waktu yang cukup lama lantaran akses masuk ke pemukiman yang tidak dapat dilalui kendaraan roda 4 maupun alat berat. Dari 4 korban yang masih tertimbun, 2 orang berusia dewasa, serta 2 orang lainnya merupakan anak laki-laki berusia 5 tahun dan 8 bulan. Proses evakuasi pun dilakukan oleh petugas gabungan yang terdiri dari BPBD Kota Bogor, TNI, Polri, Damkar Kota Bogor, SAR Gabungan, dan relawan kemanusiaan. Kondisi jalan yang sempit dan terjal menjadi faktor penghambat dalam pencarian. Pasalnya petugas tidak dapat melakukan evakuasi menggunakan alat berat sehingga proses pencarian hingga hari ini dilakukan secara manual. Ya pemirsa, evakuasi korban tanah longsor di Kampung Sirna Sari Bogor masih terus dilakukan dan sejak kemarin alat berat tidak bisa masuk ke lokasi evakuasi. Apakah saat ini tim evakuasi masih menggunakan alat seadanya karena ketiadaan alat berat tersebut? Kita akan pantau bersama rekan kami Nata Arman langsung dari lokasi. Selamat siang Nata, bagaimana kabar terbaru terkait proses evakuasi korban longsor? Apakah sudah ada alat bantu yang lebih memadai? Ya, Wiki, Data dan juga pemirsa dapat kami sampaikan pasca terjadinya insiden longsor pada tanggal 14 Maret 2023, tepatnya pada malam hari sekitar pukul 11 malam, yang mana hingga dengan saat ini di hari kedua masih dilakukan proses pencarian dari korban yang masih tertimbun longsor sebanyak 4 orang. Dan dapat kami saksikan juga di belakang saya ini pihak personil gabungan TNI Polri, kemudian dari Basarnas, kemudian dari pemadam kebakaran masih terus melakukan evakuasi secara manual lantaran medan yang sulit untuk dilalui kendaraan roda 4 maupun alat berat, sehingga dilakukan secara manual dengan alat seadanya. Namun saat ini sudah dibantu dengan air, seperti semburan air dari pemadam kebakaran untuk melunakkan dari material-material ataupun tanah-tanah longsor agar bisa dikeruk seperti itu untuk menyembuhkan keempat jenazah yang masih tertimbun. Dan memang sebanyak 11 orang ini selamat, kemudian 2 orang meninggal dunia, dari dewasa 1 orang, kemudian usia balita atas nama Alfandi usia 2 tahun meninggal dunia. Kemudian keempat jenazah yang belum ditemukan ada Yuli usia 65 tahun, kemudian Muhammad Yusuf usia 8 bulan, kemudian Cucum usia 50 tahun, dan juga Azam usia 5 tahun. Bahkan tidak hanya itu, pemirsa, dapat kami sampaikan bahwa dampak dari longsor juga mempengaruhi aktivitas perjalanan kereta api Bogor maupun Sukabumi, yang mana karena longsor tersebut sehingga jalur kereta api yang sisi sebelah kiri dari tempat saya melaporkan ini menggantung sehingga tidak bisa dilalui oleh kereta api. Namun tadi pihak kereta api Indonesia, Kabak Humas Eva Indonesia mengatakan bahwa untuk sisi sebelah kanan yang jauh dari lokasi longsor ini masih bisa dilakukan perjalanan, namun tidak seperti normal yang mana biasanya 6 kereta api yang melintas, namun saat ini hanya 5 kereta api saja yang melintas. Demikian Data, saya kembalikan pada Anda di studio. Baik, Nata, dari gambar yang kami berdua saksikan dari studio, belum ada penurunan anjing pelacak untuk kemudian mencari 4 korban yang kemudian tertimbun begitu. Apakah memang ada upaya untuk menurunkan anjing pelacak untuk pencarian ini, Nata? Ya, Wiki, berdasarkan informasi yang kami peroleh dari lapangan, sejauh ini memang belum ada upaya penurunan anjing pelacak. Namun apabila nantinya proses pencarian masih belum juga berhasil untuk ditemukan, maka besar kemungkinan akan dilakukan
dilakukan dari bantuan anjing pelacak. Namun sampai saat ini pun masih belum terkonfirmasi lebih lanjut dari pihak polisian kawasan Bogor Kota. Baik, terima kasih Nata atas informasinya. Kami akan kembali mengupdate bagaimana hasil evakuasi dari keempat korban yang saat ini masih dalam proses pencarian. Selamat bertugas kembali. Sementara itu, pemirsa, pasca musibah longsor, bantalan rel kereta api jurusan Bogor-Sukabumi di Empang Kota Bogor, Jawa Barat, PT KAI pun memulai pengerjaan penguatan bantalan yang terfokus pada satu rel yang tidak terkena dampak longsor. Ya, PT KAI memastikan satu rel akan tetap bisa digunakan nantinya setelah dilakukan penguatan konstruksi, sementara bantalan rel lainnya yang menggantung akan segera dilakukan perbaikan. Sejumlah pekerja nampak sudah memulai pengerjaan penguatan konstruksi bantalan rel kereta api jurusan Bogor-Sukabumi yang terdampak longsor di Kampung Sirnasari Baru, Kelurahan Empang, Bogor Selatan, Kota Bogor, Jawa Barat. PT KAI menjelaskan proses pengerjaan penguatan konstruksi sudah dimulai dan terfokus pada satu ruas rel yang tidak terdampak. Hal ini dimaksudkan agar jalur kereta api Bogor-Sukabumi dan sebaliknya dapat beroperasi kembali meski harus bergantian. Sementara bantalan rel yang menggantung baru akan dimulai proses pengerjaan setelah dilakukan proses pengkajian dalam waktu dekat. Ini memang akan dimaksimalkan untuk saat ini ya, kita melakukan pengiriman material yang dibutuhkan, kemudian juga penguatan konstruksi jalur rel yang tidak terdampak ya. Jadi kan ini ada dua jalur ya. Untuk jalur hulu itu yang terdampak dengan rel menggantung sepanjang 25 meter, kemudian jalur hilir yang tidak terdampak ini kita upayakan jangan sampai berimbas ke longsor lanjutan seperti itu.